Salam Indonesia, salam Nusantara dan salam sampai Maroko dari Minang sampai Pulau Rote, mantan iman kita, mantan kasih kita, mantan pengaraman kita. Tentunya dalam Yesus sendiri kita hidup selalu, tidak hidup selalu. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia hidup selamat. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Kau tidak percaya, kau akan dihukum hidayah tidak benar. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang mengenai kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita kita mengatakan dengan percaya engkau digunakan, dengan mengaku engkau diselamatkan. Kalau engkau percaya engkau tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita. Dan jangan pernah give up, jangan pernah menyerah dalam situasi apapun. Karena Tuhan akan senantiasa terlibat di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk hidup mengikuti pola-pola yang dinyatakan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini kita akan membaca firman Allah dari ayat dari pas ini cukup panjang ya. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat 37, tapi saya tidak akan membacakan seluruhnya. Nanti kalau mau tahu kisahnya, saudara baca. Saya mulai baca. Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan mereka. Dan tentang datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Dan berkatalah, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga, bukankah engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dan ayat yang ke-9 bagian akhir, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, tanpa engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat 12, ya Allah kami tidak engkau menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, lalu mata kami tertuju kepada. Dan ini yang sangat perlu, ia hidup mengikuti jejak ayahnya, ayah Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi perlu hal ketika doa kita mau dijawab oleh Tuhan, dari contoh kasus yang diperagakan oleh Yosafat, maka kita akan bisa melihat hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Yosafat. Bayangkan sekumpulan besar bangsa datang berkumpul, yaitu Moab, Bani Amon, dan Bani Mionim. Dan mereka mempunyai pasukan yang sangat besar. Dan Alkitab mengatakan mereka takut. Beberapa hari yang lalu saya berkata bagaimana ada takut kepada manusia, Ira ya, atau Yaret. Ada takut kepada manusia, ada takut kepada situasi, ada takut kepada Tuhan, dan ada takut kepada tentang benda ya, dan macam-macam jenis-jenis ketakutan yang
Tapi yang kita minta adalah supaya kita memiliki takut akan Tuhan. Sehingga apapun peristiwa hidup yang kita alami, kita tidak keluar daripada Tuhan. Nah, Yosafat memperagakan bagaimana Tuhan menjawab doa mereka. Dan Yosafat itu melakukan apa yang kebanyakan orang tidak lakukan. Yang pertama dikatakan bahwa walaupun dia harus jujur mengatakan bahwa ia takut kepada Meonim atau Bani Amon, Bani Moab, tetapi satu hal yang harus kita bangga kepada dia, dia melangkah tepat kepada Allah. Jadi dia melangkah datang kepada Allah. Jadi kalau dalam ketakutan kita, jangan datang kepada orang-orang, datang kepada Allah. Dan Allah akan konsisten. Dan kita lihat dari pembacaan tadi, dari ayat 9 yang kedua dikatakan, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi tidak putus asa, tapi dia akan terus berseru sampai Tuhan mendengarkan Tuhan. Wow, luar biasa. Ini penting ya. Jadi kalau kita sedang mengalami pergumulan, jangan nyerah ya, datang pada Tuhan. Contoh Yosafat ini, bagaimana Tuhan mau berkompromi dengan dia dengan menjawab hal-hal yang dia serukan kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat 12 tadi, janganlah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Jadi dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak memadai dan tidak menguntungkan kita, yang perlu kita tetap fokus pada Tuhan. Jadi ketiga adalah fokus kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Allah. Kita memang mengalami ketakutan, tapi datang kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, berserulah kepada Tuhan dan jangan pernah menyerah. Never give up. Dan ketiga dikatakan dengan jelas bahwa mata mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Dan Anda tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi sebelum itu terjadi, saya mengatakan bahwa Yosafat ini adalah orang yang meniru perbuatan bapaknya. Hidup benar, hidup melakukan firman Allah. Dan itu penting karena tadi pagi saya mengatakan orang yang melawan Allah dan berseru-seru kepada Allah, tapi justru Allah memarahi mereka karena kita katakan, kamu datang kepada aku bukan dengan apa, bukan dengan kesungguhan hati, bukan dengan hidup benarmu, tapi engkau dengan pelanggaranmu, dan itu juga mereka akui. Tapi Yosafat dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala keberadaannya, dia takut, ya. Dia tidak tahu apa yang diperbuat, iya. Tapi Tuhan akan menuntun dia, Tuhan akan menolong dia, dan tidak perlu berperang. Ya, hanya hadir saja di situ. Dan pada akhirnya, Meonim, Amon, Moab, itu saling serang, menyerang. Dan kemudian mereka saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Anda bisa bayangkan. Dan Alkitab katakan mereka tinggal menjara 3 hari 3 malam. Itu pun belum selesai hari keempat karena sudah mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ketika engkau mengalami masa-masa sulit, mungkin seperti sebagai pemimpin mengalami masa sulit, datanglah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu menolong seseorang. Jangan andalkan kekuatanmu. Tetaplah terus fokus kepada Tuhan dengan berharap akan keajaiban, dengan berharap akan kebaikan Tuhan, dan kita akan terus menyerahkan dan tidak akan pernah menyerah kepada siapapun masuk terhadap persoalan Tuhan. Ada sedikit gangguan, tapi tidak masalah. Dan kita sebagai orang percaya tentu kita ingin melakukan yang terbaik. Tetapi yang mau saya tekankan adalah jangan pernah hidup memberontak. Yosafat, dia berani mengobrak-abrik Tuhan. Dia berani berseru kepada Tuhan. Karena dia pastikan hidupnya adalah hidup yang melakukan kehendaknya. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang hidup benar dalam
Tuhan walaupun banyak persoalan, ada banyak masalah, tinggal dia berseru datang aja kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyerah kalau apa sampai enggak Tuhan tolong aku. Dan kalau belum tetap fokus ya. Dan kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan dan akhirnya Tuhan menghancurkan dengan menghadang musuh-musuh Tuhan ya. Di mana mereka dihancurkan, mereka saling menghancurkan. Karena apa? Tuhan yang membuat mereka seperti itu, saling membunuh satu dengan yang lain. Jadi kalau Tuhan kita andalkan dalam hidup kita, dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yakinlah Tuhan akan menolong kita. Kalau engkau orang yang selalu datang dalam ketakutanmu kepada Tuhan, bukan karena mau kamu hidup dalam ketakutan itu, tapi karena kamu sadar kamu tidak punya kekuatan, tidak seberapa kekuatan kita, tetapi kita mau datang kepada Tuhan yang punya kekuatan kuat ya. Dia punya strength, dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya kuasa, dia punya ability ya, dia punya kemampuan. Kuat itu juga termasuk force, ada tenaga, ada energi yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang untuk melakukan. Bayangkan menjalan 3 hari 3 malam itu nggak mudah. Ya, tetapi semuanya ditolong oleh Tuhan dan mereka melakukan karena ada kekuatan. Ingat, Salom, saya selalu mengatakan kuat dan salomnya itu akan senantiasa menyertai kita. Kuat tanpa salom itu akan berbahaya. Ya, kita tahu salom itu dimana yang pertama damai sejahtera, sehingga kalau kita memiliki damai sejahtera kita tidak akan hidup dalam ketakutan dan hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita memiliki completeness, kesempurnaan Allah, kita tentu akan mengandalkan Tuhan, dan kemudian kita completeness, welfare, kesejahteraan dari Tuhan, dan memang itu keinginan Tuhan supaya kita memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir adalah health. Kita roh, jiwa, dan tubuh kita sehat sempurna untuk menerima segala sesuatu yang baik. Dan jangan lupa, kalau engkau mau berdoa dua bicara, lihatlah contoh kasus yang diperagakan oleh Yosafat. Semoga ini memberikan inspirasi bagi kita untuk tidak pernah cengeng dalam hidup ini, tapi berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang menolong kami. Kami telah melihat bagaimana Yosafat yang dalam keadaan situasi yang tidak menguntungkan, tapi dia datang kepadamu, dia tidak pernah menyerah sampai Engkau menjawab, dia juga fokus tetap kepada Tuhan. Dan tapi yang terpenting di situ adalah bahwa hidup Yosafat itu adalah hidup yang benar, melakukan kebenaran firman Allah seperti ayatnya Asa. Terima kasih Bapak di surga. Semoga kami ketika kami bergumul erat dengan Tuhan, kami pastikan hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan melakukan dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus segala sakit penyakitmu, dan engkau serahkan pada Tuhan, mari angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu, engkau tidak pernah lalai untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Dan dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka kita keluar apapun itu, dan tumpangkan tangan mereka, katakan satu kata saja, sembuh, maka mereka akan sembuh. Demikian juga Tuhan, pertolongan Tuhan kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan, mari datang kepada Tuhan, angkat kedua belah tangan kita, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Mereka sedang mengalami pergumulan. Ketika kami datang kepadamu dalam pergumulan kami, engkau berkata, sekalipun kami tidak punya kekuatan, sekalipun kami tidak bisa mengatasi persoalan kami, tapi kami datang kepada Tuhan, dan Tuhan mau menolong kami. Terima kasih. Dan kami telah melihat contoh yang diperagakan oleh Yosafat dan Yehuda dan Yerusalem. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita mau tidur, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Mantap, mantap, mantap.